Terus terang ya, sebagai seorang perempuan gitu ya, kadang-kadang kita punya rasa emosional sendiri gitu kalau menghadapin atau melihat seseorang yang kehidupan rumah tangganya hancur karena adanya orang ketiga atau kita sebut pelakor itu. Jadi ada rasa gemes gitu ya. Jadi perasaan emosional itu muncul gitu ya ketika kita mendengar, walaupun kadang kita tidak kenal, tidak tahu persis bagaimana sih kehidupan orang itu, bagaimana sampai rumah tangganya jadi hancur seperti itu, jadi rusak seperti itu, dirusak oleh pelakor. Kita tidak tahu apa sebab musababnya gitu, bagaimana jalan ceritanya. Pokoknya kita gemes aja. Jadi kayak gini saya, oh tahu tidak kau, si Anu itu sekarang kawin lagi, sekarang bininya ada 2. Kemarin dia ribut di pasar gara-gara bini keduanya itu. Jadi pelakor itu ribut dengan bini keduanya di pasar, berjambak-jambakan. Berhentilah ngepoi kehidupan pelakor, berhentilah ngepoi media sosialnya, berhentilah ngamat-ngamati kehidupan dia. Terserah dia, nah hidupnya sekarang glamor, sering pergi ke mall, sering pergi perawatan, atau pakai mobil atau rumah mewah atau sebagainya, itu urusan dia. Udah usahlah kamu nak ngepo-ngepoin itu. Begitu juga bapak-bapak, berhentilah memasukkan informasi, berhentilah bergaul dengan orang-orang yang toksik. Artinya gini, mungkin ada beberapa di antara lingkungan bapak-bapak itu yang bercerita mungkin ya, oh si istri bapak itu sering pergi loh ke sana kemari, atau rumah tangganya hancur karena apa? Karena istrinya ternyata selingkuh dengan si A, si B, atau macam-macam lah cerita perselingkuhan itu ya yang merusak. Menurut aku, berita seperti itu tidak perlu terus-terusan kita dengarkan. Itu adalah hal-hal yang toksik. Berhenti bergaul, berhenti ngomongin hal-hal yang toksik. Apa itu tidak membangun? Bukan saja tidak membangun, tapi juga bisa merusak. Merusak apa ya? Merusak rumah tanggamu, merusak pikiranmu itu, gitu ya. Kalau kita terus-terusan menginput informasi, lah nonton sinetron tentang orang ketiga, lah dengeri cerita, lah ngegibahin wong-wong juga yang kehidupannya seperti itu, ngelihat media sosial kehidupan pelakor, ya lama-lama pikiran kita jadi negatif juga. Jadi kalau seharusnya biasa-biasa saja, tiba-tiba, wah ini jam segini suami saya belum nelpon, jam segini suami saya belum pulang, jangan-jangan dia pergi ke tempat pelakor. Apalagi kalau suaminya kerja di luar gitu ya, jadi pikirannya, jangan-jangan nih mampir kemana gitu. Atau yang istrinya sering dinas keluar, misalnya yang bekerja, kalau dia pergi nggak sempet ngabarin, pikirannya sudah macam-macam. Karena apa? Banyak mendapatkan input negatif dari orang-orang yang lain, dan tanpa kita sadari hal-hal itu masuk ke dalam hati kita, masuk dalam pikiran bawah sadar kita, dan kita jadi cenderung paranoid kalau ada hal-hal yang sedikit di luar track ya. Jadi pikiran kita sudah kemana-mana, terutama juga ibu-ibu ini yang mungkin suaminya selalu dipantau, WhatsApp-nya diperiksa, telepon keluarnya diperiksa. Saya pikir itu hal yang melelahkan gitu ya. Yang memang memang menyimak informasi seputar pelakor itu kadang-kadang memang bikin kita gemes, bikin kita kesel, dan itu juga sedikit banyaknya memberikan informasi pada kita bahwa realitanya di kehidupan itu bisa begitu. Ternyata rumah tangga bisa diganggu oleh orang yang notabene temennya sendiri. Kadang-kadang kan seringnya terjadi seperti itu. Jadi kita bisa lebih waspada mungkin ya pembelanya. Kita jadi lebih waspada dengan cerita itu. Jangan-jangan nanti suami kita gini-gini, ternyata di belakang kita dengan temannya sendiri atau dengan siapapun itu yang kita tidak tahu, karena kita terlalu pede, terlalu percaya diri. Tapi menurut saya di sini perlu keseimbangan. Kita oke lah kita tahu berita-berita seperti itu, oke lah, cukuplah kita tahu. Tidak perlu kita terus-terusan mencari sana cari sini informasi tentang dia dan menunggu-nunggu kapan si pelakor ini istilahnya tuh kena batunya, kena karmanya, kita siap-siap bersorak-sorak gitu ya mungkin ya dalam pikiran sebagian besar dari kita. Atau kapan sih si perempuan ini yang selingkuh ini kena batunya, jadi kita bisa istilahnya ngatoin gitu ya, ngatoin dia, syukurlah itulah namanya kalau selingkuh gitu ya. Terus-terusan berpikir seperti itu, maka kita sendiri yang menjadi negatif ya, kita menjadi paranoid, dikit-dikit berpikir negatif, dikit-dikit curiga, dikit-dikit periksa pesannya pasangan kita, periksa WhatsApp-nya, periksa panggilannya, kemanapun dia berada kita jadi jadi ketakutan. Oh jangan-jangan ke sini, jangan-jangan dia ke situ, jangan-jangan dia terpengaruh, jangan-jangan terus sampai kita jadi setengahnya nggak berpikir logis lagi karena terpengaruh tadi. Yang ngapain kita harus terlalu mendalami kehidupan orang? Saya pikir di sini kita perlu keseimbangan. Oke, kita perlu tahu. Tapi di sisi lain, yang bisa menilai, yang bisa mengukur
watak pasangan kamu, yang bisa mengukur hubungan kamu, itu adalah kamu sendiri gitu ya. Kita nggak perlulah ketakutan berlebihan. Keseimbangan nih, kita perlu keseimbangan antara memahami realita di luar, ya, kenyataan-kenyataan ketika kehidupan rumah tangga yang hadir orang ketiga itu bisa saja terjadi di kehidupan kamu atau bisa saja tidak terjadi. Namanya kan probabilitas. Bagaimana caranya kita mengecilkan atau meniadakan kemungkinan pasangan kita selingkuh tadi. Di sisi lain, kita juga harus tahu apakah hubungan kita itu mengarah ke sana atau tidak. Kalau tidak, ya sudah, jangan dibuat-buat. Jadinya cekcok, jadinya ribut untuk hal-hal sepele yang karena ketakutan tadi, karena pikiran kita tadi sudah takut karena dijejali informasi-informasi itu. Mana nonton sinetronnya kayak gitu, mana ngobrolnya soal pelakor, mana hobi pula nyimak kehidupan pelakor. Berhentilah Bu, berhentilah Katik Guno. Bapak-bapak juga hati-hati, tidak usah terlalu sering dengerin cerita-cerita obrolan-obrolan warung kopi misalnya. Oh ini istrinya selingkuh, ini pergi ke dengan orang lain, itu si suaminya nggak tahu, itu sudah toksik. Obrolan-obrolan toksik itu tidak perlu kamu dalami, cukup tahu sepintas saja. Yang perlu kamu dalami adalah ikatan emosional antara kamu dan juga pasangan kamu. Cari hal-hal positif yang bikin kamu klik gitu ya, saling mengisi. Fokusnya ke dalam, ke rumah tangga kita, bukan keluar, bukan banding-bandingin, bukan ngata-ngatain. Terus terang saya juga sering juga gibah-gibahan gitu ya. Tapi saya tidak mau, saya merasa saya merasa rugi sendiri kalau saya harus ngepoin kehidupan orang ngapain gitu ya. Jadinya kayak haters adalah penggemar yang tertunda gitu ya. Yang perlu kita masukkan ke dalam pikiran kita itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membawa kepada kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Lihatin dong orang-orang yang pasangan, yang kehidupan rumah tangganya langgeng, yang damai, yang jarang ada pertengkaran-pertengkaran, atau yang kehidupan-kehidupan orang yang bagaimana dia bisa sukses, bagaimana cara dia sampai menuju ke tangga kesuksesan itu, bagaimana dia berhasil mendidik anaknya, atau ngomongin soal hobi. Jadi hal-hal yang toksik seperti itu nggak usah lagi didalami dan nggak usah dipikirkan. Karena saya percaya apapun yang kita pikirkan, di mana kita biasa bergaul, hal-hal apa saja yang masuk dalam pikiran kita itu wajib atau harus kita maintain, kita perhatikan. Karena kalau tidak, kita tidak sadar kita sedang memasukkan hal-hal sampah di dalam pikiran kita, which is di mana hal tersebut nantinya akan muncul menjadi ketakutan atau pikiran-pikiran negatif yang justru malah merusak rumah tangga kita. Nah, demikian video kali ini. Saya harap video kali ini dapat membantu, dapat menambah wawasan kita mengenai kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.